Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kembali saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas tentunya dapat kembali menyapa Anda dalam Bincang Kampus edisi hari ini Selasa 3 Juni 2025. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama nih ya mendengarkan dan juga menyimak diskusi kita pada hari ini yang bertajuk Suara dari Anak Magang Sosiologi. Tentunya pada hari ini kita akan membahas tentang pengalaman magang dari teman-teman mahasiswa selama menjalani masa magang di Tribun Timur tentunya. Untuk itu izinkan kami menyapa dua anak magang yang bergabung pada hari ini. Ada Ibnu Hanan dan Arya Mulki Rasya. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, Kak. Yang di sebelah sini ada Ibnu, Ibnu, betul? ya, betul. Di sebelah sana ada Arya Tribuners. Nantinya Arya dan juga Ibnu akan membagikan ya gimana nih pengalamannya selama magang di Tribun Timur. Tapi sebelum itu mungkin kalau kata pepatah, tak kenal maka Tak sayang. taruh. Kenalan, mau sayang-sayangan aja, bahaya kamu ya. Jadi kita kalau nggak kenalan, kita kenalan dulu dong. Pastinya boleh aku kasih kesempatan dari Ibnu Hanan dulu. Mungkin memperkenalkan dirinya, dari mana, dan asalnya mungkin juga boleh. Boleh, Kak. Silakan ke Tribuners. Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuhanan. Biasa dipanggil Ibnu. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Sulawesi Barat, tepatnya di Wonomulyo, Polman. Polman, Iya. jauh ya. Berarti dari kecil sampai SMA? SMA di Polman. Di Polman, Iya. kuliah baru ke Makassar. Ya, kuliah di baru ke UNM. Makassar, Wow, jauh juga ya, Ya. berkelana ya, merantau ya. Oke, semangat ya Ibnu ya. Nah, di samping Ibnu, Tribuners juga ada salah satu teman-teman juga yang sudah menjalani program magang. Ada Arya Mulki Rasya. Silakan Arya. Baik, perkenalkan saya Arya Mulki Rasya, mahasiswa magang sosiologi angkatan 2022, asal dari Makassar juga. Oh, asal dari Iya. Makassar. Dua-duanya berarti dari sosiologi UNM, Ya, betul. sosiologi. Nah, kalau teman-teman nih ya dari sosiologi, keilmuannya kan mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak ada relasi langsungnya sama media. Kenapa pilih Tribun Timur jadi tempat magang? Dari siapa dulu nih? Ayo coba, kalau nggak ada aku Saya- nih. Oh, oke, silakan Arya. Sebenarnya pertama, kenapa mau ambil di media khususnya? Karena di sosiologi juga ada mata kuliah sosiologi digital dan juga komunikasi. Nah, di situ berbicara soal bagaimana iklan ataupun berita yang dikonsumsi oleh masyarakat ternyata juga berdampak ke masyarakat itu sendiri juga. Jadi punya ketertarikan untuk mau melihat bagaimana sih cara membuat berita yang dikonsumsi oleh masyarakat, begitu kiranya. Seperti itu, kurang lebih. Ya, oke, kurang lebih. Oke, nah kalau dari sosiologi sendiri tadi cukup bagus ya Tribuners dijelaskan juga sama Arya bahwa memang sebenarnya ternyata di sosiologi UNM itu ada mata kuliahnya. Itu mata Ya, kuliahnya ada. di semester berapa? Di semester 3 kemarin. Semester 3, berarti udah lewat, Sudah kemudian lewat, ya. teman-teman milih untuk magang di Di- Tribun ya. Timur. Kalau dari Ibnu sendiri, milih Tribun Timur kenapa? Dan tahu informasinya mungkin dari mana? Kebetulan kalau informasinya kan prodi kami sosiologi sudah buat perjanjian MOU antar MOU. Tribun Timur dan Prodito. Oke. Sudah ada perjanjian, jadi setiap anak magang yang mau magang di kantor atau pemerintahan bisa pilih, ada salah satunya itu di Tribun untuk media. Dan kenapa saya ambil Tribun, cukup menarik saja untuk melihat lebih lanjut atau mencari tahu bagaimana cara membuat berita yang dikonsumsi masyarakat. Terus bagaimana juga berita ini menarik untuk dikonsumsi di masyarakat, mungkin seperti itu, Kak. Oke, pertanyaannya, kalian masih baca berita nggak sampai sekarang? Sebelum magang deh, sebelum magang. Sebelum Nggak? Kalau saya pribadi sebelum magang, Eh, enggak baca. enggak, Ya, oke. baca tapi enggak Kalau terlalu, Arya, Kak. Kalau saya Kak,
sering Ji, karena kan juga aktif di himpunan, jadi paling berita-berita soal politik mungkin. Oke, berarti teman-teman tapi selama bergabung di Tribun Timur berarti teman-teman bisa langsung lihat dari dapurnya nih, gimana berita itu diolah, gimana diambilnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran juga selama magang di Tribun Timur, baik Ibnu ataupun Arya itu kerjaannya apa aja sih? Karena kan biasanya anak magang itu di beberapa tempat mungkin masih bingung gitu mau dikasih kerjaan yang susah, mungkin belum dapat kepercayaannya, apalagi untuk kerjaan-kerjaan krusial. Nah, di media teman-teman magang ini sendiri pengalamannya apa aja nih yang udah dilakukan? Kalau saya pribadi kan menurut saya Tribun Timur cukup bagus karena anak-anak magang ini ditempatkan di beberapa divisi yang untuk disediakan untuk anak-anak magang seperti divisi-divisi operator, ada editor, ada sosial media. Jadi anak-anak magang yang masuk di Tribun langsung punya kerjaannya masing-masing lah, ceritanya begitu. Nah, kalau saya pribadi awal masuk di Tribun itu di media sosial spesialis. Jadi setiap harinya saya bikin konten-konten untuk di Facebook. Biasa seminggu sekali buat konten untuk dimasukkan Instagram. Nah, akhir-akhir ini saya juga sudah dipindahkan di operator, yang operator live, buat live relay, live koran. Mungkin seperti itu. Jadi menurut saya magang di Tribun cukup menarik dan asik karena anak magang tidak datang duduk pulang, semua ada pelajaran diambil maksudnya sampai selesai ada pelajaran diambil, pengalaman gitu Kak. Oke, nah kalau kamu sendiri dari semua tugas tadi kan sempat bagian nulis berita juga pernah, betul ya? Kemudian di belakangan ini ditempatkan ke bagian operator. Nah, sebelumnya kamu cukup kenal gak sih sama dua pekerjaan itu? Mungkin apakah kamu terbiasa menulis rilis? Kalau operator mungkin apakah kamu terbiasa pakai aplikasinya atau gimana? Kalau saya pribadi Kak, kalau untuk menulis mungkin, kalau untuk menulis berita dan operator enggak pernah sama sekali Kak. Oh, enggak pernah sama kalau sekali. menulis seperti artikel, jurnal mungkin pernah karena tugas-tugas kuliah Kak. Betul. Jadi ini pengalaman pertama aku magang di Tribun. Bisa mulai belajar dari awal menulis berita, mulai dari awal mengoperasikan alat-alat yang mungkin saya biasa cuma nonton live-nya, enggak tahu bagaimana alat di belakangnya. Jadi saya bisa operasikan itu Kak, mungkin gitu. Oke, kalau dari Arya gimana? Kalau dari saya sendiri Kak, kan sempat di penulis juga sama operator. Nah, tapi kalau penulis karena ya aktif di lembaga kemahasiswaan, makanya seringnya juga menulis, seringnya juga tulis di apa lagi media sosial, khususnya di lembaga kemahasiswaan. Tapi kalau di operator ya ini baru mungkin yang pertama kali, makanya kayak bagaimana apa mau kerja ini Kak. Bahkan dalam pernah live buat kesalahan kayak hilang judulnya begitu, hilang judul berita, jadi panik langsung tuh. Mungkin untung ada di Kak Zakli sama mentor Arafik yang jago. Coba kameranya diputar ke Kak Zakli, bisa? Oh nggak bisa. Oke, jadi teman-teman sebenarnya bisa dibilang masih cukup baru ya untuk semua pekerjaan tadi. Bahkan operator pun kan ada banyak sekali perintilannya, dari teknis kamera dan seterusnya, audio, dan gimana editingnya biar cakep ya kelihatan di teman-teman pemirsa, dan akhirnya teman-teman bisa belajar itu di sini. Mudah-mudahan kepake ilmunya. Amin. Nah, teman-teman, kalau misalnya media ataupun juga perusahaan itu kan cukup berbeda budaya kerjanya, lingkungannya dengan kampus. Sementara teman-teman ini kan statusnya masih mahasiswa. Apa sih perbedaannya ketika teman-teman belajar di kampus dengan di kantor? Atau mungkin pertanyaan simpelnya deh, gimana first impression-nya teman-teman, kesan pertamanya teman-teman ketika masuk di Tribun Timur? Kalau nggak ada yang mau jawab, yang di sini nih boleh nih, yang di sini yang nonton nih boleh. Siapa? Ibnu dulu boleh. Silakan. First impression itu pada awal masuk mungkin ya cukup disiplin ya, jam-jam kantor, jam-jam masuknya. Jadi bangun harus jam 7
jam 7 jam 8 berangkat ke kantor Iya sebelum jam iya Iya, Kak. Udah pernah ngalamin ini? aman saya Kak. Oke. Mungkin saya gitu. Oke, baru Sebelum jam pertanyaan. 10 sudah harus ada di kantor. Terus ada lagi aturan-aturan yang dikasih mentor Kak Arni yang selalu buat absen yang sangat absurd di pagi hari. Contohnya Contohnya foto sama Bu Salma. foto sama tiba-tiba aku sama jadi artis Iya, sekali ya. dimintai foto sama anak-anak magang. Mungkin foto-foto absurd baru eh, kerja harus sesuai dengan tugasnya. Mungkin itu kan baru saya dapat di magang di Tribun Timur karena selama di perkuliahan itu mungkin masuk sesuai jadwal, misal jam 10, jam 12 baru masuk, siang atau sore biasa baru masuk. Terus di kelas juga biasa cuma mendengarkan dosen berbicara, ndak ada praktek. Nah itu mungkin berbanding terbalik yang saya dapat di Tribun ini Kak, mungkin begitu. Oke, kalau dari Arya gimana? Kalau dari saya sendiri yang ku dapat di Tribun atau first impression, pertama soal bagaimana manajemen waktunya begitu. Karena kalau pada saat masuk perkuliahan ya paling tidak seketat ini begitu anunya Iya. pembagian waktu, apalagi waktunya. Kayak di sini saya nggak boleh kita terlambat, karena kalau terlambat pasti ya bukan hanya kita saja yang rugi, tapi teman-teman di divisi-divisi lain juga pasti yang rugi akan kerja yang apalagi menghambat begitu. Apalagi tadi Kak pertanyaan? Lupa guys. Jadi pertanyaannya gimana kesannya kamu selama di Tribun Timur? Mungkin bagaimana bentuk kerja ini menurut kamu tuh kayak gimana gitu loh, lingkungan kerja dibandingkan dengan di kampus saat kuliah? Oh iya, kalau soal kerja juga sebenarnya awal-awal dikasih tanggung jawab di sini sebenarnya punya juga rasa apa lagi? Rasa takut begitu. Takut kayak bagaimana kalau misal salah ini ya, bukan cuma lagi-lagi bukan cuma saya yang rugi. Kalau kan di kampus kalau saya salah kerja tugas paling saya yang rugi begitu. Tapi kalau di sini pasti bagaimana nanti perusahaan, terus juga kakak-kakak Saya mentor. juga rugi ya. Nanti kalau kamu buat kesalahan, tiba-tiba muka saya hilang, saya juga rugi. Tiba-tiba tidak ada suaranya. Om. Oke. Ya, itu sih kalau dari saya sendiri punya. Jadi ada rasa gembira, Waspada. tapi ya ada juga rasa ketakutan. Oke. Campur aduk lah istilahnya. Betul. Tapi bukan es campur di teman-teman. Oh, bukan nasi campur, boleh. Tapi kamu kayaknya lapar nih dari tadi nih Arya. Oke, berarti yang teman-teman catat juga sebagai pembelajaran ya. Ini sebenarnya mungkin bukan takut, lebih ke memupuk rasa tanggung Ya, jawab iya. aja. Karena teman-teman pekerjaan di media yang Tribun Timur kasih ke teman-teman itu bukan pekerjaan Iya. cetek ya, bikin fotokopian dan seterusnya, bikin kopi dan seterusnya. Tapi memang pekerjaan yang bentuknya itu adalah latihan belajar. Jadi teman-teman juga harus manfaatkan itu dengan tetap bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ditanya tentang gimana proses belajar, pasti itu nggak lepas dari peran-peranan para mentor. Nah, betul. siapa nih mentor yang mungkin menurut teman-teman paling paling berjasa, atau mungkin bukan paling berjasa kali ya, yang paling berkesan gitu, yang paling lembut hatinya siapa, yang paling rasa-rasa gacoan alias pedas-pedas mulutnya siapa, itu boleh di spill di sini. Nanti kita pertontonkan sama mentornya. Siapa dulu nih? Siapa yang mau? Ibnu. Ibnu lagi, Ibnu lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya, apapun pertanyaannya, Arya dulu Arya, ya, Arya. bersiap. Oke, silakan Ibnu. Kan mentor bisa kita tahu teman-teman magang semua banyak sekali tuh. Ada salah satunya Satu. Kak Arni. Menurut saya paling berkesan memang Kak Arni, karena dari awal magang kan dia yang menyambut anak-anak mahasiswa magang tuh bersama dosen-dosen kami. Iya, betul. Jadi mungkin yang paling berkesan memang Kak Arni. Terus ada Kak Ririn, Kak Uming yang memang selalu bikin sebelum jadi studio live kan kumpul-kumpul kami di bawah. Kalau ada Kak Ririn, Kak Uming, pokoknya selalu ramai di Iya. dalam studio. Terus ada juga Kak Zakli yang selalu ajar. Kalau di live operator, Kak Mul juga. Mana yang lebih galak, Kak Zakli atau Kak Mul?
Ayo, 1, 2, 3, ayo. Kamul. Oke, Kamul, karena Kamul nggak ada di sini. Oke, lanjut. Baik kita makan sakti kan. Ayo. Betul, ya. Nanti ya dibelikan gorengan ya, Rp500 satu. Oke, lanjut. Terus baik juga teman-teman magang yang membersamai juga selama magang. Mentor memang paling berkesan memang bukan cuma sih. Memang Kak Arni sih yang memang paling berkesan menurut saya di selama magang ini, karena Kak Arni yang selalu sama kita, karena dia kan selaku pendamping juga di Tribun. Jadi selalu sama-sama sama kita, mungkin itu juga. Oke. Kalau dari Arya, Kalau siapa nih? dari saya Kak, mentor yang paling berkesan memang sih sama kayak Ibnu juga, sama Karni, karena tadi selain dia beliau juga yang sambut kita pada saat pertama kali magang, kemudian juga Karni yang sering ajak kita soal bagaimana peraturan-peraturan yang ada di kantor misalnya. Terus juga ya saya juga cukup punya masalah di efisiensi waktu, jadi sering juga dikasih tahu sama Karni juga. Jadi mungkin yang paling berkesan selama magang ya Karni. Bukan berarti mentor-mentor lain juga tidak pasti berkesan juga, kayak Ririn Kauming, Mul, Zakli juga yang kebetulan ya sering membimbing saya juga begitu. Oke. Mungkin mulai saya ucapkan ya kesannya paling pasti bakal kalau misal tidak diterima ya pasti bakal kangen tuh nanti sama sama mentor gitu, sama belum juga kalau buat masalah pasti ya tidak masalah, pasti dimarahi begitu misalnya. Itu pasti bakal dirindukan nanti. Oke. Itu Ini langsung kejawab di pertanyaan saya berikutnya, apa yang bakal paling dirindukan dari Jawa Timur? Tapi sudah dijawab sama Arya, mau dilengkapi? Mungkin yang paling dirindukan juga bukan cuma mentornya saya atau vibes-nya yang ada di kantor. Teman-teman juga yang ada di belakang layar pasti juga. Yang mana? Coba sebut satu. Arafi, Kutsal. Oke. Yang dari Pare-Pare juga. Oke. Yang dari Gorontalo semua, dari berbagai daerah. Ya, dari Sabang sampai Merauke pokoknya ya. Oke. Kurang dari Aceh nih. Nanti kita panggil ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Mungkin itu saja ya. Iya, Nah, dari Ibnu gimana? Kira-kira kalau misalnya nanti, ini berarti kalian periode magangnya berapa lama sih kemarin? 4 bulan. 4 bulan ya, lama ya. Iya, 4 bulan. Kayak karyawan juga. Oh iya. Oke. Nah, kalau dari Ibnu sendiri nih, kira-kira dari 4 bulan ini, kalau misalnya Ibnu udah selesai masa magangnya nih ya, kan tinggal hitung hari ya. Iya. Kira-kira apa yang bakal paling Ibnu susah untuk lupa gitu, atau paling rindukan? Mungkin ya yang paling susah dilupakan dan akan dirindukan itu kebersamaannya bersama teman-teman, kumpul-kumpul. Nah, yang kedua itu mungkin yang paling saya bakal ingat tepat waktu, terus absennya yang absurd. Sangat-sangat absurd. Setiap pagi baru bangun tiba-tiba suruh naik tangga 30 anak tangga. 30 anak. Ya Allah. Oke. Terus juga karyawan-karyawan Tribun khususnya juga, mentor-mentor, kakak-kakak host semua, Kak Arni. Intinya kebersamaan bersama teman-teman tuh paling susah dilupakan nanti kalau sudah keluar dari Tribun, di studio yang main Uno sama-sama. Mungkin itu Kak. Oke, berarti nanti setelah dari sini pun persaudaraannya masih terjalin ya? Ya. Jadi yang di belakang kamera ini kalau misalnya ada yang mau pinjam 100 ya, masih berlaku guys ya. Oke. Nah, terakhir mungkin sebagai penutup diskusi kita hari ini, teman-teman kan sudah menceritakan banyak pengalamannya. Oh enggak, kalau misalnya teman-teman sendiri kira-kira bakal ada kemungkinan untuk
coba balik ke media lagi nggak nanti, atau bakal explore yang lain-lain dulu? Kalaupun rezekinya ya udah gitu. Kalau ini saya pribadi kan mungkin nggak menutup kemungkinan juga akan kembali ke media, karena saya masih ada sedikit minat untuk kan semester depan saya sudah mulai meneliti Kak. ya, Saya ada sedikit minat untuk meneliti kembali ke media, tapi belum fixnya untuk judulnya dan lain sebagainya. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan juga akan kembali ke media Kak. Oke. Kalau kamu Arya gimana? Kalau dari saya Kak, mungkin sudah apa lagi? Sudah terjawab nih rasa penasaranku begitu di sini selama 4 bulan ini. Sip. Mungkin cari pengalaman baru lagi di luar. Explore lagi ya? Explore lagi yang lebih jauh. Cuma Mu tadi menambahkan Kak, sebenarnya ilmu Ibnu tadi bukan cuma kebersamaan yang dia mau. Apa lagi? Atau yang dia ingat. Apa tuh? Ada yang bawa sesuatu Kak. Apa tuh yang Bukan dibawa? cuma pengalaman. Apa? Kenapa saya jadi deg-degan ya? Apa guys? Ada. Oh ada yang spesial. Yang cilok. Cilok ya. Oke. Cilok itu semacam aci ya, guys ya. Oke. Oh gitu. Baiklah. Semoga bertahan ya. Amin. Persaudaraan ini. Amin. Oke. Amin. Jadi nanti Tribuners di sesi berikutnya kita bakal ngobrol lagi sama teman-teman yang lain, masih dari UNM juga. UNM betul? Iya, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama teman-teman dari UNM juga tentang pengalaman magangnya. Tapi sebagai penutup diskusi, aku ngasih kesempatan buat Arya dan juga Ibnu ngasih kesan dan juga pesan mungkin yang mau disampaikan kepada siapapun di dunia ini. Oke, dari kamu dulu. Ibnu, silakan. Kalau kesan saya selama magang di Tribun, mungkin magang kali ini menjadi salah satu magang yang sangat-sangat berkesan bagi saya, karena tidak cuma ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat, tapi persaudaraan baru juga selama magang di Tribun bersama teman-teman dari berbagai daerah, seperti ada dari Gorontalo, ada Parepare, ada juga UNEM, walaupun UNEM teknik itu kan beda kampus, beda tempat Kak. Terus mungkin saya pesankan untuk anak-anak yang mahasiswa yang mau magang, mungkin Tribun bisa jadi salah satu opsi magang kalian, karena Tribun tidak cuma kan biasa kantor-kantor lain anak magang cuma dikasih fotokopi, bikin kopi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kopi-kopi. Tapi kalau di Tribun banyak ilmu yang bisa didapat lah, karena Tribun sangat menyediakan tempat untuk anak magang belajar. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ingin magang di Tribun, wajiblah magang di Tribun, karena sedia opsi yang bagus untuk magang di Tribun mungkin tuh Kak. Oke. Sekarang aku kasih kesempatan juga buat Arya. Silakan. Mungkin yang pertama, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai, kemudian mentor-mentor juga yang sudah membimbing. Terus Muji memberikan info terkait dengan, mungkin ini juga pertama kali aku magang di sini, dan seperti yang dikatakan tadi Ibnu juga, di Tribun ini kita memang betul-betul belajar, kita memang betul-betul kerja, karena tidak seperti di bagaimana stigma ataupun pandangan masyarakat lain tentang anak magang yang katanya disuruh cuma buat fotokopi ataupun buat kopi, tapi kalau di sini atau main HP, tapi kalau di sini kita memang betul-betul diajar bagaimana sih cara-cara kerja yang ada di Tribun Timur. Kemudian harapan mungkin kepada Tribun Timur tetap jadi instansi atau perusahaan yang berdaya saing. Sebagai media, khususnya di Makassar ataupun di nasional misalnya Indonesia, tetap suguhkan berita-berita yang menarik dan juga terpercaya supaya masyarakat bisa juga menerima informasi
yang ada. Mungkin itu kalau dari saya sendiri. Siap Pak Bupati. Oke. Kalau Siap. Oke. Tidak Tapi bagus guys. Artinya Arya punya harapan yang besar ya untuk media pemerintahan itu bisa menjadi ujung tombak. ya, Betul, karena, betul. Ya, sedikit tadi. Iya, nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Karena biasanya kan nggak boleh jadi masalah kalau misalnya dalam masyarakat itu mendapatkan suguhan informasi-informasi hoax begitu. Iya, betul. Jadi ya media lah yang jadi, apalagi di era digital begini, di era teknologi, pasti penyampaian informasi lewat media pasti sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat berjalan begitu. Betul. Dan tentunya mudah-mudahan selain dari Tribun Timur sendiri, teman-teman juga bisa mengaplikasikan ilmunya gitu. Apalagi sekarang kan sudah cukup terkenal ya yang namanya citizen journalism, artinya jurnalisme masyarakat gitu. Artinya setiap dari lapisan masyarakat itu berhak untuk menyampaikan atau mengabarkan apapun. Jadi teman-teman mudah-mudahan bergunalah ilmunya. Terima kasih untuk Ibnu Jamil dan Arya Saloka. Oh bukan. Terima kasih Ibnu Hanan dan Arya Mulkirasya hari ini. Mudah-mudahan kami juga, kalau tadi kan kamu sudah menyampaikan ya untuk Tribun Timur dan semua orang di dalamnya, kami juga, saya khususnya mewakilkan seluruh rekan kru, mewakilkan Tribun Timur, mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Ibnu dan juga Arya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ilmunya. Amin. Mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai, apapun Amin, yang teman-teman harapkan itu bisa terwujud. Yang mau lanjut ke media dipermudah, yang mau coba yang lain juga mudah-mudahan dimudahkan tiap langkahnya. Terima kasih dan saya tepuk tangan dulu dong untuk Arya dan juga Ibnu. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang masih menyaksikan Bincang Kampus pada sore hari ini. Kita akan kembali mendengarkan nih ya di sesi berikutnya bersama teman-teman dari Universitas Negeri Makassar. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye Tribuners.